Oke guys, di sini admin akan melanjutkan cerita Battle Through the Heavens, di mana di episode sebelumnya Xiaoyan telah berhasil mendapatkan mayat binatang ajaib untuk bahan pembuatan teknik do terbang. Selain itu air liur transformasi tubuh Bodhisattva telah didapatkan oleh Yingsan. Di sisi lain Xiaoyan mengungkapkan senyum pahit dan bertanya-tanya siapakah sosok Yingsan yang baru saja disebut. Xiaoyan mengira sepertinya dia merupakan orang dari generasi yang lama hingga tidak pernah mendengar namanya. Xiaoyan segera melirik ke arah tatapan banyak orang di mana Yingsan berada. Pria tua berjubah tanpa ekspresi menghiraukan keramaian yang tertuju kepadanya. Dengan persepsi spiritualnya Xiaoyan merasakan aura aneh yang dimiliki oleh Yingsan. Ia mengira seharusnya pria tua berjubah tersebut memiliki kekuatan yang berada di tingkat Douzong. Xiaoyan benar-benar terkejut karena Black Corner benar-benar memiliki banyak orang kuat yang tersembunyi. Sementara itu di arena lelang Mo Tianxing mengungkapkan tawa lalu mengumumkan bahwa selama beberapa hari ke depan Sekte Black Emperor akan mengadakan pesta besar. Selain itu untuk pengambilan barang dapat dilakukan selama 1 hingga 2 hari setelah lelang selesai. Bersamaan dengan itu Yingsan segera berdiri dan keluar dari ruangan VIP. Di sisi lain dokter peri kecil segera berkata agar Xiaoyan tak perlu khawatir dan bersiap dengan rencana berikutnya. Terlebih bukan hanya mereka yang mengincar air liur transformasi tubuh Bodhisattva, melainkan banyak faksi besar juga menginginkannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa pesta baru saja dibuka dan tak lama acara sebenarnya akan dimulai. Setelah itu Xiaoyan pun segera berdiri dan melangkah pergi bersama dokter peri kecil dan Xian. Namun tiba-tiba suara tawa terdengar diikuti dengan sapaan kepada Xiaoyan. Fang Yan menghampiri Xiaoyan yang seketika berhenti dan menoleh ke arah kumpulan orang dari Demon Flame Valley. Fang Yan segera memperkenalkan diri kepada Xiaoyan bahwa ia adalah ketua pertama Demon Flame Valley dan bertanya nama dari pemuda berjilbab hitam di hadapannya. Xiaoyan berkata namaku Yan Xiao. Apakah ada yang diperlukan dari tetua pertama? Fang Yan menjawab sebagai seorang alkemis tingkat 6 apakah saudara Yan benar-benar menginginkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Xiaoyan terkejut kemudian bertanya balik memangnya kenapa jika aku menginginkannya? Fang Yan segera berkata jika saudara Yan menginginkan benda tersebut maka kita dapat bekerja sama untuk mengalahkan Yingsan. Menanggapi hal itu Xiaoyan merenung sebelum akhirnya menggelengkan kepala dan berkata aku tidak tertarik dengan rencana dari tetua Fang Yan. Xiaoyan pun segera pergi meninggalkan Fang Yan. Setelah diam-diam mempelajari pria tua berjubah di sebelahnya. Tindakan tersebut membuat Fang Yan sangat kesal dan marah. Ia segera bertanya kepada pria tua berjubah di sampingnya apa yang harus kita lakukan. Pria tua berjubah berkata selagi mereka tidak memiliki sekutu maka tidak ada jalan lagi selain menghadapi Yingsan sendirian. Meskipun Yingsan benar-benar kuat namun bukan berarti kita tidak dapat mengalahkannya. Fang Yan mengangguk kemudian melirik ke arah Xiaoli dan anggota Xiaoget lalu bertanya bagaimana mengenai orang-orang itu. Pria tua berjubah segera berkata untuk mengabaikan mereka dan fokus pada hal yang paling penting saat ini yakni air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Pria tua memerintahkan Fang Yan menaruh mata-mata untuk memantau pergerakan dari Yingsan. Jika ia telah meninggalkan Black Emperor City maka kita akan langsung bertindak. Fang Yan mengangguk setelah itu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat lelang yang mulai sepi. Di sisi lain Xiaoyan bersama dengan yang lain segera pergi menuju ke tempat pengambilan barang lelang. Tak lama mereka pun sampai dan dijamu dengan sangat megah hingga membuat Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Samar-samar Mo Tianxing merasakan Xiaoyan yang terburu-buru kemudian segera menyiapkan barang yang akan Xiaoyan ambil. Mo Tianxing segera berkata kepada Xiaoyan ini adalah barang-barang yang telah saudara Yan Xiao dapatkan di pelelangan. Mo Tianxing mempersilahkan Xiaoyan untuk mengecek semua barang yang akan dibawa. Xiaoyan mengangguk kemudian memeriksa semua barang dengan seksama termasuk mayat binatang ajaib. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan koin emas dan beberapa botol giok lalu menyerahkannya kepada Mo Tianxing. Xiaoyan mempersilahkan Mo Tianxing untuk memeriksa barang pertukaran darinya. Mo Tianxing tertawa lalu berkata aku percaya kepada saudara Yan Xiao. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian memasukkan semua barang ke dalam cincin penyimpanannya dan berniat untuk pergi. Namun langkah kaki Xiaoyan dihentikan dengan Mo Tianxing yang memintanya untuk sedikit menunggu. Xiaoyan pun bertanya apakah ada keperluan lain. Mo Tianxing tanpa basa-basi segera menanyakan perihal pil pemecah zong. Ia bertanya apakah kita dapat saling bertukar untuk mencapai kesepakatan. Xiaoyan sedikit terkejut lalu berkata tampaknya tetua sangat menginginkan pil tersebut. Jika begitu maka aku akan bersedia menukarnya dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mo Ngising seketika terkejut kemudian berkata kita hanya memiliki satu dan telah didapatkan oleh Yingsan. Mo Tianxing segera meminta maaf karena tidak menyerahkan benda tersebut kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa keputusan berada di tangan para tetua dan ia tidak dapat berbuat apa-apa.
Xiaoyan berkata jika seperti itu maka aku tidak dapat bertukar dengan tetua Mo. Mendengar pernyataan Xiaoyan, Mo Tianxing segera mengajukan penawaran. Aku akan mempersiapkan banyak bahan obat untuk memurnikan pil pemecah zong. Semua bahan akan menjadi milikmu dan aku hanya menginginkan satu pil pemecah zong saja. Dengan begitu sisa bahan obat akan menjadi milik saudara Yan Xiao. Xiaoyan langsung berkata aku tidak memiliki banyak waktu untuk tinggal di sini dan harus segera pergi. Aku tidak dapat melakukan kesepakatan tersebut dengan tetua Mo. Akhirnya Xiaoyan pun pamit meninggalkan Mo Ngising diikuti dengan Xian dan dokter peri kecil. Setelah kepergian Xiaoyan, dua sosok menghampiri Mo Tianxing dan bertanya apakah Yan Xiao menolak tawaran ketua pertama. Mo Tianxing dengan ekspresi kesal mengangguk dan mengepalkan tinjunya. Moya segera bertanya langkah apakah yang harus kita lakukan saat ini. Apakah kita harus menyerang kelompok Yan Xiao untuk mendapatkan pil pemecah zong? Mo Ngising segera berkata hal itu akan sangat sulit mengingat bahkan ia tidak akan sanggup bertarung dengan gadis Douzong di sisi Yan Xiao. Mendengar hal itu Moya hanya dapat terdiam, begitu pula dengan Kisan yang berada di sampingnya. Mo Ngising lanjut berkata saat ini kita hanya perlu menunggu mereka saling bertarung memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva hingga sama-sama terluka. Pada saat itulah kita akan mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan. Moya dan Kisan segera mengangguk kemudian mereka pun segera pergi. Beralih ke Xiaoyan dan yang lainnya segera berjalan keluar dari tempat Mo Tianxing. Xian dengan kesal segera berkata bisa-bisanya Mo Ngising hanya menawarkan bahan lebih untuk Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan hanya tersenyum dan menyadari bahwa bahan obat yang ditawarkan Mo Tianxing tidaklah seberapa. Terlebih dengan kemampuan Xian mereka akan dengan mudah mendapat bahan-bahan yang seperti itu. Dokter peri kecil segera berkata tampaknya setelah penolakan ini Mo Tianxing akan merencanakan sesuatu kepada kita. Kita harus memperhatikan gerak-gerik dari Sekte Kaisar Hitam, banyak mata-mata dari beberapa sekte di sekitar, jelas mereka memantau pergerakan dari Yingsan dan beberapa pesaing yang akan merebut barang di tangannya. Xiaoyan mengangguk dan berkata bagaimanapun caranya kita harus berhasil mendapatkan benda tersebut. Di sela-sela pembicaraan mereka tiba-tiba sosok tua berpapasan dengan tanpa ekspresi sedikitpun. Xiaoyan seketika terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Yingsan yang akan menuju Mo Tianxing. Tatapan dingin terpancar dari Yingsan ketika mereka saling beradu tatapan. Xiaoyan merasa sedikit lega setelah Yingsan sudah sepenuhnya melintas dari pandangannya. Ia segera berkata sepertinya Yingsan mendengar apa yang baru saja kita bicarakan. Dokter peri kecil mengangguk kemudian berkata tak lama lagi sepertinya ia akan meninggalkan kota Kaisar Hitam. Rencana apakah yang akan kamu lakukan untuk saat ini? Xiaoyan berkata sepertinya kita harus mencari kakak keduaku Xiaoli dan tetua Suqian. Dengan begitu kita akan memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Dokter peri kecil mengangguk kemudian mereka pun segera pergi. Di sisi lain kelompok Xiaoget tidak tinggal di dalam kota Kaisar Hitam dan memutuskan berdiam diri di sisi luar kota. Xiaoli segera bertanya bagaimanakah informasi perkembangan mengenai kelompok Demon Flame Valley saat ini. Seorang prajurit segera menjelaskan mereka telah meninggalkan kota Kaisar Hitam namun langkah mereka masih belum terlalu jauh. Mereka memilih tinggal agak jauh dari kota Kaisar Hitam dan mempersiapkan rencana untuk mencegah Yingsan. Suqian segera berkata sungguh banyak sekali peminat dari benda tersebut dan sepertinya pertempuran kuat akan benar-benar terjadi. Tak lama dari perkataannya selesai ia langsung menoleh ke arah pintu dan bertanya siapa yang menguping di sana. Seketika pintu terbuka dan tiga sosok segera muncul di hadapan semuanya. Mereka terkejut melihat dua sosok berjubah sementara satu sosok lagi merupakan seorang wanita berambut putih yang pernah mereka lihat. Seketika Suqian berpikir sepertinya mereka akan membuat perhitungan karena telah berani bersaing dalam pelelangan. Kelompok Xiaoget segera berlari ke belakang ketua Suqian setelah merasakan ketakutan. Xiaoli juga memikirkan hal yang sama dengan Suqian dan bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Suqian segera menangkupkan tangan lalu berkata semua orang memiliki hak bersaing dalam pelelangan. Bukan maksud kita untuk menyinggung pihak lain dalam pelelangan. Mendengar hal itu Xiaoyan tidak dapat menahan tawanya kemudian segera melepaskan topi bambu yang menutupi wajahnya. Ia berkata perkataan ketua Suqian benar-benar sangat serius. Wajah familiar terungkap membuat Xiaoli dan tetua Suqian seketika merasakan kegembiraan. Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan dan bertanya bagaimana keadaanmu begitu pula dengan Suqian yang benar-benar terkejut akan kehadiran dari Xiaoyan yang ternyata adalah alkemis misterius. Xiaoli tidak bisa menahan tawa bahagianya ketika menyadari Xiaoyanlah sosok alkemis misterius yang ada di pelelangan. Xiaoli segera berkata mengapa tidak mengungkapkan identitasmu ketika di pelelangan. Xiaoyan pun menjawab hal itu akan sedikit berbahaya terlebih dengan adanya Demon Flame Valley. Xiaoli mengangguk kemudian berkata itu memang benar karena Demon Flame Valley yang telah menyebar gambarmu kepada semua anggotanya.
Setelah itu Xiao Li segera melirik ke arah sosok wanita kuat di samping Xiao Yan dan bertanya-tanya mengapa adik ketiga selalu memiliki pendamping yang sangat kuat. Sebelumnya ada Ratu Medusa yang merupakan seorang elit di tingkat Doujong dan berpikir sepertinya adik ketiga telah menjadi Fucek Boy kelas kakap. Menyadari lirikan Xiao Li, akhirnya Xiao Yan segera memperkenalkan dokter peri kecil kepada Xiao Li. Dokter peri kecil segera menyapa kakak kedua Xiao Li dengan lembut membuat Xiao Li tersenyum kaku. Xiao Li segera berkata untuk tidak perlu terlalu sopan dengannya, terlebih mereka adalah saudara. Dokter peri kecil hanya tersenyum. Kemudian Xiao Yan lanjut berbicara pada tetua Suqian. Xiao Yan meminta maaf karena ia baru dapat kembali mengingat Xiao Yan telah melakukan pertapaan untuk menembus tingkat Do Huang. Mendengar hal itu Xiao Li terkejut dan bertanya, apakah benar kamu telah menembus tingkat Do Huang? Xiao Yan tersenyum lalu berkata, aku hanya beruntung dapat menembus tingkat Do Huang dengan cepat. Suqian yang jelas merasakan kekuatan Xiao Yan juga tidak dapat menahan rasa terkejut di hatinya. Ia berkata, sungguh benar-benar tak terduga, bahkan alkemis misterius sebelumnya adalah kamu yang juga merupakan seorang di tingkat Do Huang. Xiao Li tertawa bahagia lalu berkata, apa yang dilihat ayah memang tidaklah salah. Xiao Yan telah tumbuh menjadi sangat kuat dan benar-benar layak untuk memimpin klan Xiao. Seketika raut wajah Xiao Yan agak berubah mendengar perkataan ayah dari mulut Xiao Li. Menyadari perubahan tersebut Xiao Li segera mengalihkan topik dan memperkenalkan Xiao Yan pada beberapa ahli kuat di belakangnya. Xiao Li berkata kepada mereka, ini adalah pemimpin Xiao Gate yang kalian telah dengar namanya. Mereka pun segera berlutut memberi hormat kepada Xiao Yan yang berada tepat di hadapannya. Secara alami mereka tidak mengetahui bagaimana kekuatan Xiao Yan, namun mengingat gelar alkemis tingkat 6 saja sudah membuat mereka bangga akan sosok pemimpin Xiao Gate. Melihat prajurit kuat yang berlutut, Xiao Yan melambaikan tangannya dan hembusan angin lembut segera mengangkat tubuh mereka. Ia berkata untuk tidak perlu begitu sopan karena kita semua adalah keluarga. Tak lama setelah itu Xiao Li pun mengajak mereka ke ruang lain untuk bersantai dan berbincang-bincang. Singkat cerita mereka pun sampai di suatu ruangan dan mulai duduk bersama. Kemudian keterkejutan seketika melintas di mata Suqian. Sosok gadis kecil terungkap setelah melepaskan jubah hitam membuat Suqian melotot. Ia segera berkata, sungguh tak terduga kamu juga membawa bocah nakal ini kembali. Tak disangka gadis kecil nakal ini telah berada di tingkat Do Huang. Xian dengan nada sombong berkata, jika saja tetua Suqian melepaskannya keluar lebih awal maka aku pasti telah menjadi seorang elit Doujong. Suqian segera berkata, hal ini bisa terjadi karena aku menitipkanmu kepada Xiao Yan. Jika aku melepaskanmu pergi sendirian mungkin nasibmu akan berakhir dengan dijual oleh para bandit. Xiao Yan seketika tertawa mendengar kerusuhan yang terjadi di antara mereka berdua. Tak lama Xiao Li segera bertanya, apa keperluanmu datang ke kota Kaisar Hitam? Xiao Yan segera menjelaskan, tujuanku untuk melihat beberapa barang di pelelangan yang menarik perhatian. Setelah perkataan Xiao Yan jatuh, Suqian segera berkata, aku memiliki sesuatu yang harus diberikan kepadamu. Suqian segera mengeluarkan gulungan dan memberikannya kepada Xiao Yan. Suqian berkata, ini adalah gulungan teknik pedang yang Xiao Li dapatkan untukmu di pelelangan. Xiao Yan jelas mengetahui gulungan tersebut namun masih terkejut atas perlakuan Xiao Li. Melihat hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berterima kasih kepada Xiao Li yang langsung berkata untuk tidak perlu begitu sopan. Xiao Li lanjut berkata, sebaiknya kita membahas hal penting terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk kemudian ia lanjut menjelaskan bahwa saat ini tujuan utamanya adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Suqian seketika terkejut kemudian bertanya, mengapa kamu membutuhkan benda tersebut? Xiao Yan menjelaskan, aku akan memurnikan obat untuk dokter peri kecil dari racun tubuh menyedihkan dalam tubuhnya. Suqian segera menoleh ke arah dokter peri kecil lalu berkata, pantas saja ia telah mencapai tingkat Douzong dengan usia yang sangat muda. Rupanya hal itulah yang membuatnya dapat menembus tingkat Douzong dengan sangat cepat. Suqian mengerutkan alis lalu berkata, racun tubuh tersebut memang sangat mengerikan. Aku pernah mendengar mengenai hal tersebut beberapa tahun yang lalu dan dikatakan semakin tinggi pencapaian seseorang maka akan semakin luas jangkauan letusan racun yang ditimbulkan. Ratusan ribu kilometer dari letusan yang dilewati racun dapat dipastikan mengalami kematian entah itu manusia maupun binatang ajaib. Selain itu aku juga belum pernah mendengar adanya orang yang berhasil mengendalikan racun tubuh yang sulit dikendalikan. Mendengar hal itu Xiao Yan segera berkata, aku memiliki keyakinan selama berhasil mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkannya maka saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkannya. Terlebih jarak letusan dalam tubuh dokter peri kecil semakin lama semakin mendekat. Oleh karena itu aku tidak dapat membuang waktu dan memanfaatkan situasi yang ada. Suqian mengangguk kemudian menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan benda itu jatuh di tangan Yingsan. Mendengar hal itu Xiao Yan segera bertanya apakah tetua Suqian mengenali orang itu.
Ia mengangguk kemudian menjelaskan sedikit mengenai kekuatan dari Yingsan. Setelah itu Xiaoyan bertanya apakah Yingsan memiliki faksi di belakangnya. Suqian berkata Yingsan adalah orang yang bebas dan tidak suka dikekang. Oleh karena itu sepertinya ia tidak memiliki faksi dan bergerak sendiri. Xiaoyan menghela nafas menyadari menghadapi Douzong yang seorang diri akan lebih mudah dibandingkan dengan ada faksi di dalamnya. Namun meski begitu mereka harus bersiap dengan kemunculan faksi lain yang juga berniat sama. Suqian lanjut berkata sepertinya pertempuran akan benar-benar terjadi dengan banyak faksi yang saling bertarung. Oleh karena itu kita harus memiliki rencana yang sangat matang jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Xiaoyan segera bertanya apakah tetua Suqian memiliki rencana untuk menghadapi mereka. Suqian segera berkata saat ini hal terbaik adalah menunggu, mengingat banyak faksi yang akan turun maka kita tidak boleh menjadi yang pertama untuk menyerang. Meskipun mereka berhasil mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva setelah mengalahkan Yingsan akan ada banyak faksi yang segera datang, mereka akan memanfaatkan kelelahan pihak lawan dan merebut benda tersebut. Dalam hal ini kita harus benar-benar bertindak menjadi faksi terakhir yang turun dalam pertempuran. Xiaoyan merenung sejenak memikirkan rencana yang dibuat oleh ketua Suqian kemudian berkata faksi lain juga memiliki banyak orang kuat di tingkat Douzong terlebih dengan Demon Flame Valley memiliki seorang pria tua berjubah yang juga seorang Douzong. Suqian mengangguk membenarkan perkataan Xiaoyan. Xiaoyan bertanya apakah tetua Suqian mengetahui tentang sosok pria tua berjubah dari pihak Demon Flame Valley. Suqian menjelaskan aku tidak pernah bertemu dengan sosok tersebut selama perang berlangsung, sepertinya dia baru saja bekerja sama setelah mendapat kabar adanya lelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah menurut ketua Suqian sosok pria tua berjubah itu bukan kepala Demon Flame Valley. Suqian menggelengkan kepalanya kemudian berkata kepala Demon Flame Valley sedang melakukan pertapaan dan belum keluar. Selain itu aku merasakan perbedaan aura dari keduanya dan dapat dipastikan bahwa sosok tersebut bukan kepala Demon Flame Valley. Setelah pembahasan yang panjang Xiaoyan segera bertanya apakah rencana yang harus kita lakukan untuk saat ini. Suqian menjawab kita hanya perlu menunggu adanya pergerakan dari pihak lain sebelum bergerak. Xiaoyan mengangguk kemudian Xiaoli segera berkata sebaiknya kita beristirahat terlebih dahulu. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk kemudian melirik ke arah Xiaoli yang seperti teringat sesuatu. Xiaoli segera menanyakan bagaimana keadaan Jiama semenjak saat itu. Xiaoli lanjut berkata aku mendapat surat dari kakak pertama tentang adanya perang selama 1 tahun yang menghancurkan Jiama. Namun ketika akan berangkat aku kembali mendapatkan surat bahwa perang telah selesai dan kakak pertama memerintahkanku untuk tetap berada di Black Corner. Mendengar hal itu tanpa sadar dokter peri kecil gemetar ketika pertanyaan Xiaoli mengenai perang Jiama terucap. Ia jelas menyadari bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari instruksinya. Dalam hatinya dokter peri kecil berpikir jika saja ia mengetahui pemimpin aliansian adalah Xiaoyan mungkin perang selama setahun tidak akan terjadi. Xiaoyan di samping dokter peri kecil pun menyadari perubahan yang dialaminya dan buru-buru berbicara kepada Xiaoli. Xiaoyan berkata saat ini keadaan Jiama telah baik-baik saja dan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Xiaoli tersenyum mendengar sedikit penjelasan tersebut kemudian Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraan. Xiaoyan berkata sepertinya kita memang harus segera beristirahat. Xiaoli pun mengangguk kemudian meminta pelayan mengantarkan mereka ke kamarnya masing-masing. Mereka pun segera diantar dan sampai di suatu kamar. Xiaoyan berkata kepada dokter peri kecil kamu tak perlu khawatir mengenai apa yang dipertanyakan oleh Xiaoli. Semuanya akan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Dokter peri kecil mengangguk namun dalam hatinya masih merasakan kesedihan. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya kamu segera beristirahat. Dokter peri kecil juga berkata agar Xiaoyan memanfaatkan waktu beristirahat dengan sebaik mungkin. Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya dokter peri kecil bersama dengan Xian masuk ke kamarnya. Xiaoyan pun lanjut diantar menuju kamar lain dan segera masuk. Setelah itu Xiaoyan menghela nafas lega mengingat hari yang sengit dan melelahkan telah ia lewati. Xiaoyan segera mengeluarkan sosok besar dalam cincin penyimpanannya dan mayat binatang ajaib segera keluar. Tubuh besar memenuhi hampir setengah ruangan kemudian segera memperhatikannya. Xiaoyan segera mendekati tulang sayap yang berisi aliran energi kuat di dalamnya kemudian segera mengeluarkan pisau dari cincinnya. Perlahan Xiaoyan mulai memotong bagian punggung tempat sayap terhubung dan berniat mengambil tulang sayap sebagai bahan untuk membuat teknik terbang. Setelah selesai Xiaoyan pun memasukkan tulang sayap ke dalam cincin penyimpanannya. Tersisa seonggok tubuh di depannya dan berpikir apakah ada harta berharga lain dalam tubuhnya. Ia pun segera memotong-motong bagian tubuh namun tidak menemukan harta berharga lainnya. Daging putih tanpa darah dengan gas asam menyebar membuat Xiaoyan sedikit mundur sebelum akhirnya gas menyentuh ke langit-langit rumah.
Tak lama atap terkikis dan bolong karena kekuatan asam dari dalam tubuh si mayat. Seketika ia berpikir apakah mungkin harta berharga dalam tubuh mayat binatang ajaib telah hancur akibat kekerasan asam. Tak lama terdengar suara bocah dari atap dan berkata, "Kamu telah menggangguku." Xian segera turun dari atap bolong dan berada tepat di depan Xiaoyan. Xian segera menatap si mayat, kemudian Xiaoyan lanjut bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Mendengar hal itu Xian segera berkata, "Aku mencium bau mayat yang sangat mengganggu kemudian mencari sumber bau dan sampai di sini." Setelah itu Xian segera mengambil pisau dan memotong-motong kuku dari si mayat membuat Xiaoyan agak kebingungan. Setelah selesai Xian menaruh kuku di atas meja dan meminta Xiaoyan untuk membakarnya. Dengan api surgawi Xiaoyan pun segera menurutinya lalu api melesat membakar semua kuku yang ada. Ia seketika terkejut melihat kuku putih berubah menjadi cahaya hijau merah setelah beberapa saat dibakar. Kuku besar berubah menyusut menjadi seperti jarum yang tajam. Setelah selesai Xian meminta Xiaoyan menaruhnya di atas meja dan ia pun menurutinya. Seketika meja pun hancur ketika kuku diletakkan di atasnya membuat Xiaoyan terkejut. Ia tak menyangka kekuatan kuku tersebut sangat menakutkan dan segera bertanya kepada Xian. Xiaoyan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan kuku tersebut?" Xian segera berkata, "Aku akan membuat sarung tangan yang dapat menambah kekuatan dari pukulanku." Xiaoyan seketika terbayang akan sekuat apa pukulan Xian jika ditambah dengan kuku tersebut. Jika saatnya tiba sepertinya ahli Dou Huang akan terluka parah bahkan mati setelah menerima pukulan darinya. Ia tidak menyangka Xian mengetahui hal seperti itu ada dalam tubuh si mayat kemudian segera tersadar dan kembali bertanya, "Apa yang harus aku lakukan pada tubuh mayat ini?" Xian segera mengambil kuku kemudian menjawab, "Kamu dapat membakarnya dan akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Tanpa membuang waktu Xiaoyan pun segera melakukan apa yang dikatakan Xian. Tak lama terlihat cairan hijau merah yang keluar ketika tubuh menyusut di bawah panas api surgawi. Xiaoyan segera mengeluarkan botol giok dan menyimpan cairan yang menetes. Setelah agak lama tubuh si mayat pun lenyap dan hanya menghasilkan 5 tetes cairan di dalam giok. Xiaoyan segera melihat isi giok di mana cairan tidak saling tercampur meskipun dalam satu tempat yang sama. Tersisa kepala si mayat kemudian Xiaoyan berpikir seharusnya ada inti monster dalam kepalanya dan mulai membakarnya. Api hijau segera menyelimuti kepala monster dan setelah agak lama Xiaoyan tidak mendapatkan apa-apa. Ia segera bertanya kepada Xian kenapa tidak ada harta karun di kepala si mayat. Xian segera menjawab, "Hal yang kamu lakukan itu adalah salah dan akan menguapkan energi yang ada." Xiaoyan segera menarik hati dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Xian menjawab, "Kamu harus menuangkan setetes cairan tadi kemudian membakarnya dengan api surgawi." Xiaoyan pun segera mengikuti instruksi Xian dan meneteskan cairan hijau merah tersebut. Setelah itu api hijau segera menyerbu membuat cairan seketika melapisi kepala si mayat. Proses berjalan agak lama hingga akhirnya energi kuat terpancar ketika kepala semakin menyusut. Energi kuat mengakibatkan Xian tanpa sadar mengeluarkan aura ungu yang sangat kuat. Xiaoyan pun segera berteriak kepada Xian hingga akhirnya ia kembali tersadar. Setelah agak lama dan energi semakin menyusut cahaya hijau terpancar membuat Xiaoyan terkejut. Energi semakin melemah dan mengapung di hadapan Xiaoyan yang masih terkejut. Ia pun bertanya-tanya apakah ini inti monster binatang ajaib tingkat 7. Singkat cerita pagi hari pun tiba di mana Xiaoyan membuka mata dan merasakan kekuatannya telah bertambah. Xiaoyan pun segera melesat keluar dan mengepalkan tinju lalu menghempaskannya. Riak energi segera menyapu dedaunan membuat Xiaoyan merasa terkejut karena pukulan tanpa douki menjadi lebih kuat. Xiaoyan mengira penyebab dari semua ini adalah serpihan energi mayat yang masuk melalui api surgawi setelah proses pembakaran. Sungguh tak terduga bahwa energi hijau merah tersebut benar-benar memberi dampak yang cukup hebat. Setelah itu terdengar tawa dan suara tepuk tangan membuat Xiaoyan segera menoleh ke arah sumber suara. Xiaoli terlihat senang dengan perkembangan Xiaoyan dan segera memberikannya selamat. Xiaoli berkata, "Aku benar-benar terkejut kamu telah masuk ke tingkat Dou Huang. Kelihatannya kamu tidak mungkin berada di bintang 1 Dou Huang." Xiaoyan tersenyum lalu berkata, "Sepertinya saat ini aku telah berada di bintang 4 Dou Huang." Xiaoli semakin gembira setelah mendengar perkataan Xiaoyan kemudian lanjut berbicara, "Dengan kemajuan pesatmu maka kita tidak perlu takut lagi dengan Hull of Soul." Sialan waktu itu. Tak lama seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Xiaoyan dan Xiaoli segera menanyakan apa yang telah terjadi. Si prajurit pun berkata ketua dan wakil ketua Xiaoget telah ditunggu oleh tetua Suqian. Xiaoyan dan Xiaoli segera bergegas menuju tetua Suqian. Tak lama mereka pun sampai kemudian Xiaoyan segera bertanya kabar apa yang tetua Suqian dapatkan. Suqian segera menjawab, "Aku mendapat kabar mengenai Old Ying San. Dia telah pergi ke arah timur di mana hal itu sangat aneh. Tidak mungkin Old Ying San dengan santai berjalan ke arah timur di mana tempat Demon Flame Valley menunggunya.
Dengan kekuatan Douzong sekalipun Ying San sepertinya takkan melakukan hal tersebut. Terlebih ia tentu mengetahui pihak lawan memiliki elit Douzong yang juga kuat. Suqian mengangguk namun ia masih kebingungan dengan alasan apa yang akan dilakukan oleh Ying San. Selain itu melihat karakternya yang brutal tidak mungkin ia akan berjalan dengan begitu santai terlebih dengan barang berharga di tangannya. Di sisi lain Xiaoli segera bertanya apa mungkin jika Old Ying San menggunakan tubuh tiruan untuk mengelabui mereka. Suqian berkata kemungkinan itu pasti ada namun mengingat mata-mata pihak lawan yang kekuatannya tidak lemah. Mustahil bagi Ada akan tertipu dengan trik seperti itu terlebih akan sangat sulit bagi Ying San untuk mencari orang di tingkat Douzong sebagai pengganti dirinya. Mendengar hal itu Xiaoli pun mengangguk kemudian di sisi lain Xiaoyan segera bertanya bagaimanakah dengan pergerakan dari Demon Flame Valley. Suqian menjawab mereka sudah mengikuti pergerakan Old Ying San dengan jarak yang cukup dekat. Xiaoyan seketika merenung kemudian berkata pergerakan mereka sungguh sangat cepat. Jika seperti ini maka kita tidak bisa berdiam diri dan menunggu. Semuanya akan jelas ketika kita memeriksa situasi yang sebenarnya di lapangan. Sepertinya kita harus segera pergi ke arah Ying San berada. Mendengar hal itu mereka pun segera mengangguk dan bersiap untuk pergi. Di sisi lain Mo Ngising juga telah mendapatkan kabar dari mata-matanya. Ia mendapat kabar bahwa Yan Xiao telah datang ke Xiaogate dan bertemu dengan pemimpin mereka. Mo Tianxing mengira sepertinya Yan Xiao memilih untuk bekerja sama dengan Xiaogate setelah konflik kecil dengannya. Mendengar hal itu Moya di sampingnya bertanya apa yang harus kita lakukan mengingat Old Ying San juga telah pergi maka Yan Xiao dan Xiaogate juga akan pergi ke sana. Mo Tianxing berkata tak mungkin bagi mereka untuk menghadang mereka. Terlebih saat ini ada dua Douzong di sisinya setelah bekerja sama dengan Xiaogate. Bahkan aku saja takkan sanggup untuk mengalahkan mereka. Mengenai Old Ying San yang pergi ke arah timur kita tidak perlu khawatir dan ikuti saja perintahku. Kembali ke Xiaoyan dan yang lainnya di mana mereka telah memasuki hutan. Tak lama mereka pun berhenti setelah melihat pergerakan sosok tua yang sedang berjalan dengan santai. Suqian berkata apa yang dikabarkan oleh mata-mata memang benar. Selain itu Suqian merasakan banyaknya ahli di tingkat Dou Huang yang diam-diam mengikuti Ying San. Xiaoyan segera berkata aku tidak merasakan adanya kemunculan dari Demon Flame Valley. Mendengar hal itu Suqian berkata dengan para ahli yang memiliki tingkat cukup tinggi pasti mereka saat ini sedang bersembunyi. Xiaoyan mengangguk dan berkata tampaknya saat ini kita hanya perlu memperhatikan pergerakan dari Old Ying San. Suqian mengangguk dan mulai memperhatikan situasi sekitar Old Ying San berada. Tak lama bayangan hitam segera muncul satu persatu mengelilingi Ying San yang seketika berhenti. Lebih dari 10 ahli kuat di tingkat Dou Huang membentuk formasi mengelilingi Ying San yang terlihat tidak panik. Mereka pun segera menyerang namun tepat ketika mendekat kaki Ying San mengangkat dan ia kembali berjalan. Keanehan terjadi ketika ahli yang menyerang tiba-tiba jatuh tak bernyawa dan Ying San pun lanjut pergi. Tak lama banyak panah melesat dari segala arah dengan doki kuat yang melapisinya. Lagi-lagi keanehan terjadi dengan panah yang berhenti sejenak kemudian berbalik ke arah si penembak. Seketika teriakan kesakitan diikuti kematian bergema di seluruh hutan. Di sisi lain Suqian merasa terkejut dan yakin bahwa itu adalah tubuh asli dari Ying San. Xiaoyan juga merasakan dari aura ketika pertukaran barusan terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa ini memanglah Old Ying San. Dokter Beri Kecil segera berkata aura ini memang milik Ying San namun aku merasakan aura yang tidak murni dari seorang elit Douzong. Xiaoyan terkejut dengan perkataan Dokter Beri Kecil kemudian segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Energi spiritual Xiaoyan melanda seperti banjir yang menyapu hutan dan menangkap banyak titik yang bersembunyi. Tanpa sengaja Xiaoyan berhasil menemukan titik di mana anggota Demon Flame Valley bersembunyi. Namun tiba-tiba kekuatan spiritual lain menghantam kekuatan spiritual milik Xiaoyan hingga ledakan tak terlihat terjadi. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera kembali dan Xiaoyan mengeluarkan suara rintihan kecil. Suqian dan Dokter Peri Kecil segera menoleh ke arah Xiaoyan kemudian bertanya apa yang terjadi. Xiaoyan berkata aku telah berhasil menemukan keberadaan anggota Demon Flame Valley dengan kekuatan spiritual. Tak berhenti di situ Xiaoyan pun lanjut mengarahkan kekuatan spiritualnya ke arah Ying San. Xiaoyan mencoba fokus menembus pertahanan spiritual yang dibentuk oleh Ying San. Kekuatan spiritual segera masuk dan segera mempelajari sosok yang ada di balik jubah hingga membuat Xiaoyan terkejut. Tanpa sadar Xiaoyan berkata bajingan tua ini benar-benar memiliki teknik yang sangat licik. Suqian segera menoleh dan bertanya apa yang terjadi. Xiaoyan segera berkata sosok di dalam jubah bukanlah Old Ying San melainkan hanya kekuatan spiritualnya. Suqian terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Xiaoyan juga tak menyangka bahwa Ying San dapat melakukan hal tersebut. Xiaoyan terkejut ketika tahu bahwa ada orang lain yang mampu memanfaatkan kekuatan spiritual sedemikian rupa.
Selain dari gurunya, Xiaoyan baru kali ini melihat orang dengan kekuatan spiritual yang seperti itu. Setelah itu Suqian berkata, kekuatan dari Yingsan sepertinya benar-benar luar biasa, bahkan aku pun tidak mampu melakukan hal tersebut. Mengingat kekuatan spiritual biasanya dikhususkan oleh seseorang yang merupakan seorang alkemis, maka Suqian jelas memiliki spiritual yang rendah. Namun dari kelihatannya Old Yingsan yang bukan seorang alkemis tampaknya juga mengasah kemampuan spiritualnya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata, aku harus segera mencari jejak spiritual darinya. Xiaoyan pun memejamkan mata dan kekuatan spiritualnya segera melonjak ke langit. Setelah agak lama Xiaoyan pun membuka mata dan Suqian segera bertanya, apakah kamu telah menemukan keberadaannya? Xiaoyan mengangguk dan berkata, aku merasakan jejak spiritual yang tidak jauh dari sana. Seharusnya itu adalah jejak spiritual yang berasal dari Old Yingsan. Aku akan pergi ke sana bersama dengan dokter peri kecil dan Xian. Mendengar hal itu Suqian terkejut, kemudian Xiaoyan meminta Suqian untuk tetap di sini mengawasi situasi. Suqian pun tanpa daya mengangguk, kemudian Xiaoyan berkata, aku akan meninggalkan jejak selama perjalanan. Dengan begitu jika urusan di sini selesai maka tetua Suqian dapat langsung menyusul. Xiaoyan pun segera pergi diikuti dengan dokter peri kecil dan Xian. Sementara itu di sisi lain sosok tua duduk bersila di bukit dan membuka matanya kemudian segera berdiri. Yingsan menghembuskan nafas kemudian tersenyum setelah menyadari situasi yang dihadapi energi spiritualnya di hutan. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang membuat Yingsan terkejut dan segera menoleh ke langit. Tiga sosok menggantung di langit yang ternyata adalah Mo Tianxing, Moya dan Qisan. Yingsan segera berkata, sungguh tak terduga kalian berhasil menemukanku. Mo Tianxing tertawa kemudian berkata, aku telah menempatkan sedikit ki pada cairan transformasi tubuh. Dengan begitu aku akan mudah menemukan lokasi keberadaanmu. Mendengar hal itu Yingsan pun menjadi marah dan berkata, kamu benar-benar merupakan orang yang sangat licik. Mo Ngising kembali tertawa dan mengingatkan bahwa ini adalah wilayah sudut Kaisar Hitam di mana pukulanlah yang akan berkuasa. Menanggapi hal itu Yingsan tanpa banyak bacot segera mengeluarkan doki, begitu pula dengan Mo Tianxing. Mereka sama-sama menyerang hingga benturan keras terjadi membuat ruang terdistorsi. Keduanya pun sama-sama mundur, kemudian Mo Tianxing berkata, sepertinya kekuatanmu telah berkurang. Sepertinya itu disebabkan oleh energi spiritual yang digunakan untuk membuat tiruan dan menguras banyak kekuatannya. Yingsan hanya terdiam, lalu tak lama suara tawa terdengar di langit dan mereka pun segera menoleh. Xiaoyan bersama dengan yang lain segera muncul di tempat energi berasal. Xiaoyan terkejut melihat kehadiran Mo Tianxing kemudian segera berbicara, sungguh tak diduga bahwa tuan rumah lelang benar-benar melakukan hal licik semacam ini. Mendengar hal itu Mo Tianxing berkata, semuanya akan dapat diatur jika aku mendapatkan kembali benda berharga tersebut. Apakah kamu sangat ingin mendapatkan cairan transformasi tubuh Bodhisattva? Jika memang begitu maka aku akan mengajukan kerjasama dengan saudara Yan. Mendengar hal itu Xiaoyan segera bertanya, apa yang kamu inginkan? Mo Tianxing segera berkata, aku akan menyerahkan cairan transformasi tubuh Bodhisattva kepadamu dengan satu jaminan. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan berkata, pasti tetuamu menginginkan pil pemecah zong. Mo Ngising tertawa kemudian berkata, karena saudara Yan telah mengerti maka aku tinggal menunggu keputusan yang akan diambil. Xiaoyan menoleh ke arah dokter peri kecil yang langsung berkata, jangan percaya kepadanya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera merenung, lalu saat hendak berbicara terdengar tawa dari arah lainnya. Fang Yan bersama yang lainnya telah sampai dan segera berkata, sungguh tak terduga pesta telah beralih ke tempat ini. Melihat hal itu Mo Tianxing pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa mereka mengetahui lokasi tersebut. Di sisi lain Xiaoyan juga segera memperhatikan Fang Yan terutama dengan pria berjubah di sampingnya. Sementara itu Fang Yan menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, sungguh tak terduga ketua Xiaoyan juga sudah berada di sini. Fang Yan segera berkata kepada Mo Tianxing, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa Yan Xiao adalah ketua Xiao Gate bernama Xiaoyan? Saat ini Fang Yan telah mengenali sosok Xiaoyan yang telah melepas topi bambunya. Mo Tianxing benar-benar terkejut setelah menyadari pria muda yang seorang alkemis hebat dengan kekuatan di tingkat Dou Huang adalah pemimpin dari Xiao Gate. Moya dan Qisan juga tidak menyangka pria muda ini adalah ketua Xiao Gate. Xiaoyan masih tanpa ekspresi dan diam-diam memperhatikan pria berjubah di samping Fang Yan. Tak lama pria berjubah segera berkata, apakah kamu merasa agak familiar terhadapku? Xiaoyan seketika terkejut mendengar perkataan si pria yang jelas mengetahui apa yang dirasakannya. Keterkejutan semakin bertambah ketika si pria melepas jubah dan menampakkan wajahnya.